Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat judul dengan cara mudah mengalahkan calon presiden yang didukung oleh petahana. Ini sangat menyangkut dengan kondisi pilpres kita yang ada sekarang. Dan ini menarik banyak minat orang. Tetapi sebelum kita lebih lanjut membahas secara lebih detail, saya ingin menekankan bahwa pilpres pemilihan presiden di Indonesia itu sejak Orde Baru, sejak Orde Reformasi, mulai dari 2004, kemudian 2009, 2014, sampai dengan 2019, itu terlaksana dengan baik dan diikuti oleh lebih dari 60%. Artinya pilpres di negara kita itu sangat populer dan warga bisa menjaga netralitasnya dalam kondisi apapun. Dan itu juga pilpres yang sudah kita laksanakan itu menghasilkan tokoh-tokoh atau menghasilkan presiden yang menjadi dambaan rakyat, yang terbaik pada kontestasi itu. Jadi kali ini juga saya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, percayalah, Indonesia, rakyatnya akan dengan segala cara mampu menghadirkan pemilihan presiden yang netral, yang jauh dari cacat demokrasi, dan akan menghasilkan presiden terbaik dari kandidat yang ada. Itu intinya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kembali ke belakang, siapa yang bertarung dalam Pilpres 2024 ini adalah all Jokowismen. Semua itu sebetulnya orang-orang Jokowi. Jadi yang bertarung ini sebetulnya adalah anak buahnya Jokowi. Cuma dalam setting strategis pada masa itu. Yang orang bilang bahwa Anies Baswedan itu beda. Ya, kita harus lihat bahwa pada 2019 Anies Baswedan adalah juru kampanyenya Joko Widodo. Dan pada awal-awalnya sebetulnya Anies itu juga sudah mendeklar bahwa dia akan meneruskan legasi Joko Widodo. Itu sudah dikatakannya. Tetapi kemudian terjadilah perubahan itu. Perubahan yang sangat mendasar. Tak kala Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan juga terjadi pecah kongsi antara Joko Widodo dan PDIP. Orang melihat semua bahwa tidak mungkinlah petahana, dalam hal ini Joko Widodo, bersikap netral, sementara anaknya sendiri ikut kontestasi dalam pemilihan calon presiden ini. Ya wajar saja kecurigaan itu. Tetapi sebetulnya bagi orang Indonesia, bagi rakyat Indonesia, untuk mengeliminir cawi-cawi petahana itu tidaklah susah. Di satu segi memang petahana kalau dia mau melakukan dukungan kepada Capres 02 itu sangat mudah. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga itu demokrasinya sudah sangat maju. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai hal yang belakangan ini terpantau oleh media massa, bahwa kecurigaan besarnya cawi-cawi dari petahana, ya itu mulai terlihat. Baik itu yang terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, di mana di situ artinya forum komunikasi pimpinan
daerah itu melakukan dukungan secara masif, secara terstruktural terhadap calon tertentu. Dan itu sengaja. Yang ingin kita sampaikan sebetulnya kepada partai politik penyelenggara atau khususnya yang di luar petahana, itu satu, bahwa dia harus mendukung lahirnya pemilu yang netral. Dia harus mendukung hilang atau menghilangkan cawe-cawe yang dilakukan oleh oknum petahana. Dan itu mudah dilaksanakan, dan itu sudah dilakukan oleh partai-partai tersebut dengan adanya sosial media, adanya laporan-laporan yang kita lihat seperti yang terjadi di salah satu kabupaten Sumatera Utara itu didukung. Artinya ada tim dari tim kuasa hukum atau kuasa hukum dari partai koalisi itu mendatangi dan akan melaporkannya ke Bawaslu. Nah, yang kita ingatkan supaya partai-partai koalisi ini sebetulnya harus punya kekuatan yang mampu digerakkan. Kalau dalam ilmu militernya itu, dalam strategi perangnya itu, harus mampu mengirimkan pasukannya. Apakah itu setingkat regu atau setingkat peleton, mungkin regu lah kalau di Indonesia, ke 2 atau lebih 3 trouble spot yang terjadi. Artinya kalau ada masalah di Sumatera Utara, ada masalah di Papua terkait dengan pemilu itu, para partai politik itu langsung mengirimkan timnya ke sana. Dan itu akan dievaluasi, akan dilanjutkan oleh tim kuasa hukumnya. Dan itu harus diproses, dilaporkan. Sambil istilahnya memperkuat bukti-bukti yang ada. Itu harus dilakukan. Supaya itu kapok. Begitu juga dalam money politik. Kita ingat bahwa ada satu ustadz di Jawa Timur ya, yang membagikan uang. Dan itu disorot diviralkan oleh Bawaslu. Tapi kemudian Bawaslu melihat bahwa itu tidak ada kaitannya. Boleh-boleh saja Bawaslu bilang begitu. Tetapi yang kita inginkan ke depan adalah agar partai politik ini betul-betul menindaklanjuti hal-hal seperti itu secara hukum. Kita tidak ingin bahwa kuasa hukum dari partai politik itu hanya ngomong di mass media, di sosial media, dengan pola yang kayaknya tertekan. Jangan. Ini adalah bagian dari Pilpres itu. Lakukan tugasmu dengan semangat. Itu yang kita inginkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau itu terjadi, maka akan lahirlah pemilu yang netral, yang adil, yang jujur. Tidak ada lagi money politik. Karena itu diserang, dilawan. Jangan biarkan. Kita punya Mahfud MD yang menghidupkan itu di tatanan nasional. Ini betul-betul suatu hikmah ya. Masalahnya sekarang susun kekuatan, jaga pemilu yang netral, hindari money politik. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Jangan terpancing untuk memenangkan calon presidenmu dengan cara-cara shortcut atau jalan pintas. Apalagi main uang, tidak ada gunanya. Satu sisi bahwa orang Indonesia itu sudah cerdas dan mampu memilih siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan itu sudah terbukti sejak tahun 2004. Kita harus percaya itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada komen silakan ya. Tulislah komen untuk kita lebih tajam atau lebih luas lagi di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.